Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat suasana Ramadan ini adalah suasana yang indah karena di dalamnya penuh dengan keberkahan demi keberkahan dan penuh dengan keistimewaan yang sangat banyak sekali. Ya, bahkan keistimewaan itu bukan hanya sebatas pahala, namun keberkahan yang Allah berikan terhadap kesehatan kita. Pantas saja Nabi mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah engkau pasti akan sehat. Seorang pakar kedokteran di Amerika telah mengatakan bahwa apa yang kita makan itu banyak mengandung zat-zat kimia yang merusak bagi tubuh kita. Contoh, apel biasanya mengandung hama dengan beberapa ulat-ulat yang ada. Tapi kita melihat beberapa apel itu kok tidak ada ulat-ulatnya. Jawabannya adalah karena telah disemprot oleh pestisida. Pestisida yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi gumpalan-gumpalan darah di tubuh, lalu menjadi cancer. Cancer itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa kita adalah kanker. Muncullah kanker hati, kanker darah, kanker prostat, kanker payudara, dan kanker-kanker yang lainnya. Beliau seorang dokter non-muslim ini mengatakan obat itu tidak bisa menghilangkan kanker, tapi ada satu pola hidup yang bisa menghilangkan kanker tersebut. Apa itu? Mengosongkan perut kita selama 8 hari dalam sebulan, dan mengosongkan perut kita selama 30 hari dalam setahun. Kita tahu jawabannya, betul ya? Kita tahu jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah puasa Senin Kemis. Setiap bulannya Senin Kemis sampai 8 hari dalam sebulan, dan 30 hari puasa Ramadan. Maka sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas saja mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kategori diwajibkan mengandung bahasa pasif, kalimat pasif. Itu mengisyaratkan kepada kita seakan-akan kita dipaksakan untuk puasa. Kita memaksakan anak kita untuk bangun subuh. Kita memaksakan anak kita untuk hidup rapi. Pemaksaan ini bukan dalam kategori jahatnya orang tua kepada anak. Ya, aturan yang dibuat oleh polisi dengan adanya lampu merah, dengan ada marka jalan, itu bukan untuk merepotkan pengguna jalan, justru untuk membuat aturan sehingga lalu lintas berjalan dengan baik. Begitu pula halnya Allah mengatur diri kita, dan Allah membuat aturan agar kita ini hidupnya sehat, hidupnya baik. Dan hebatnya lagi, Allah Subhanahu wa taala memesankan kita untuk berpuasa Ramadan dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia sifatnya umum, ada kafir, munafik, musyrik, dan sebagainya. Tapi ketika Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Kata ya harfun nida itu memiliki makna ada panggilan dekat, ada panggilan sedang, ada panggilan jauh. Ada yang imannya tipis, ada imannya sedang, ada imannya tebal. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta kepada kita, wahai mereka yang imannya tipis, ayo sambutlah Ramadan. Gitu. Kalau engkau menikmati Ramadan dengan baik, aku berikan yang terbaik kepada engkau. Wahai orang yang sering ke masjid atau yang tidak ke masjid, wahai orang yang sering beramal soleh, lebih semangatlah engkau dalam bulan Ramadan ini. Karena ada nikmat yang indah yang aku berikan kepada engkau, la'allakum tattaqun. Pribadimu pribadi yang mengagumkan.
Apa itu takwa? Takwa itu Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat, apa itu takwa wahai Umar? Umar bin Khattab tidak serta-merta mengatakan takwa itu adalah bla 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 bla, definisi yang panjang, tidak. Umar dengan sederhananya ia menanya balik kepada si penanya tersebut. Ya akhi, kaifa law masyaita ala tariqin fihi syauq? Wahai saudaraku, kalau engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri, bagaimana? Atahasan fil masyi ya Umar, saya pasti akan melangkah dengan penuh kehati-hatian. Umar dengan tegas mengatakan, zakah wa taqwa, itulah takwa. Takwa itu adalah kehati-hatian dalam melangkah, kehati-hatian dalam hidup, kehati-hatian dalam berumah tangga, hati-hati dalam bertetangga, hati-hati mencari nafkah, hati-hati mendidik anak-anak gitu. Ketika kehati-hatian itu sudah mengintegritas dalam diri, sudah menjadi kebiasaan, pola kebiasaan, itu ringan sejatinya. Kita lihat mengapa Anda enggan buang sampah di pinggir jalan di Singapura. Mengapa Anda enggan untuk nyebrang sembarangan di kota Jepang, Tokyo katakan. Kenapa? Karena di sana pola sudah terbentuk gitu. Di Singapura sudah terbentuk pribadi-pribadi yang membuang sampah pada tempatnya. Maka sejatinya Islam itu membentuk pola-pola yang baik dalam kehidupan kita. Begitu ya. Dan hebatnya lagi dalam Al-Quran ini ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu adalah input. Modal untuk mendapatkan la'allakum tattaqun adalah inputnya adalah keimanan gitu. Ketika iman besar, maka kontribusinya akan besar. Kutiba alaikumusiyam, prosesnya gitu. Iman itu harus ada proses. Prosesnya apa? Penggemblengan, pendidikan, betul ya? Itu Masya Allah. Seperti halnya pedang. Pedang itu tidak serta-merta jadi pedang begitu saja, kling. Enggak. Pedang itu dengan tempaan yang hebat, dibakar dulu. Mohon maaf, mungkin 1000 derajat itu panasnya. Tidak cukup dengan dipanaskan dengan angka suhu yang tinggi, tapi ditempa dengan, ditimpakan dengan palu godam besi besar. Ya, palu godam besar. Jeger, lalu diasah lagi. Kurang tajam, diasah lagi, maka jadilah pedang yang bisa menebas kepala orang, yang bisa mematahkan kayu. Itu luar biasa, tempaan besar. Maka orang-orang hebat itu muncul dan hadir dengan tempaan pembinaan yang hebat. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Enggak mungkin mereka disebut beriman kalau tanpa tempaan yang hebat. Gitu. Maka hadirnya Ramadan, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang baik gitu. Tahan banting, tahan uji, begitu. Ketika terdidik hati ini dengan yang namanya puasa, muncul sifat peduli. Ya, muncul sense. Ya, ada perasaan kasih sayang, cinta kepada saudara sahabat gitu. Maka nggak mungkin dalam hati seorang beriman tuh sifat pelit, nggak mungkin. Dalam hati yang beriman itu sifat hasad nggak mungkin. Hasad kepada temannya. Temannya naik haji, dia naik tensi gitu. Temannya ganti mobil, Masya Allah tuh, dia demam, diimpus dan sebagainya. Ini apaan ini? Ini kan penyakit hasad. La yajtami'u fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul pada diri orang yang beriman itu, maaf ya, tidak akan pernah berkumpul pada diri seorang itu al-iman wal hasad. Keimanan dan hasad itu tidak akan pernah bertemu. Kalau dia beriman, pasti tidak akan pernah punya sifat iri. Kalau dia hasad, berarti tidak punya iman dia. Begitu ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yuk hadirkan benih-benih keimanan di bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan perbanyak amal saleh. Paksakan dengan tempaan bacaan Quran, paksakan dengan salat duha dan tahajudnya, paksakan dengan sedekah infaknya, paksakan dengan menyantuni fakir miskin, paksakan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya baghiya syari halumma, kata Allah dalam akhir kursinya. Wahai orang-orang yang memiliki niatan-niatan kebaikan, yang masih gemar berbuat kebaikan, ayo halumma, mendekatlah. Ya, wa ya baghiya syari aqbil. Wahai orang-orang yang doyan dosa, ayo berhentilah sebentar, masuklah nih ke dalam Ramadan. Mungkin taubatmu ada di sini, mungkin petunjuk hidupmu ada di sini, mungkin hidayahmu ada di sini.
semangatlah mempersaingkan Ramadan, teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.